Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Berarti anak-anak ibu semua sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Ini dibawakan oleh ketua kelas. Siap, Ra. Sebelum belajar ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau absen dulu ya. Iya, Bu. Azmi, Hadir, Bu. Anggi, Hadir, Bu. Rara. Hadir, Bu. Oke, ternyata anak-anak ibu semuanya hadir. Nah, ini salah satu penilaian yang sangat bagus. Oke, kalau gitu kita nyanyi Garuda Pancasila dulu ya. Semuanya berdiri. Yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Ayo duduk kembali. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Itu salah satu rasa hormat kita kepada para pahlawan. Jadi kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita itu membahas tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ya, jadi tujuan pembelajarannya itu setelah kita melakukan pembelajaran ini, kita akan mengetahui siapa saja sih bangsa-bangsa Eropa itu. Terus yang kedua, apa tujuan mereka datang ke Indonesia. Oke. Coba terlebih dahulu rapikan dulu bajunya, mejanya. Coba lihat sampah yang ada di sekelilingnya, ada atau tidak. Kalau tidak ada, langsung buka bukunya, ambil bukunya. Ya, sudah. Nah, di situ sudah ada teks. Teks apa? Teks bacaan. Nah, jadi di situ apa judulnya, Anggi? Peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, peristiwa datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Oke, baca Anggi. Peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Mulai akhir pada abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. B. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. C. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan negara tersebut, termasuk negara yang jaya atau glory. Oke, lanjut, Rara. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah sehingga para penjajah
tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka memperdoman pada bintang sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Oke, setelah kita sudah membaca, nah Ibu akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, jadi bangsa Eropa ini yang dijelaskan di buku itu ada siapa aja? Ajmi? Belanda. Sarah? Spanyol. Anggi? Portugis. Nah, jadi Spanyol, Belanda, dan Portugis ini adalah bangsa Eropa. Apa sih tujuan mereka datang ke Indonesia? Nah, itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah gold, gospel, dan glory. Dimana gold itu dia adanya keinginan mencari kekayaan. Apa itu kekayaannya? Itu berupa rempah-rempah. Nah, rempah-rempahnya Ibu sudah bawa sebagian. Itu ada jahe. Nah, sudah pada tahu belum jahe itu seperti apa? Nah, ini Ibu bagikan. Ini ada lagi rempah-rempahnya. Nah, coba tadi Ibu udah bagi jahe. Nah, coba satu-satu dari Andi. Apa yang udah Ibu bagikan ini? Jahe dan bunga lawang. Jahe dan bunga lawang. Ajmi? Jahe kayu manis. Ya, betul. Jahe dan kayu manis. Rara? Jahe dan tumbar. Tumbar. Nah, jadi Ibu hanya bawa beberapa dari rempah-rempah itu sendiri. Tapi sebenarnya rempah-rempah itu sangat banyak ya. Ada merica, terus apa lagi? Kapulaga, bunga lawang, dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa mereka datang ke Indonesia? Nah, jadi mereka datang ke Indonesia itu untuk mengambil rempah-rempah. Rempah-rempah ini sangat bermanfaat buat mereka untuk menghangatkan tubuh mereka, karena di negara mereka itu sangat dingin cuacanya. Jadi untuk menghangatkan tubuh mereka meminum air dari rempah-rempah itu. Oke, selanjutnya ada gospel, adanya keinginan menyebarkan agama. Nah, mereka akan menyebarkan agama setelah sudah menaklukkan Indonesia. Selanjutnya adanya keinginan mencari kejayaan. Jadi mereka ingin memperluas wilayah kekuasaan mereka dengan mereka menjajah Indonesia. Oke, sudah selesai. Selanjutnya ada di halaman 4. Di situ ada ayo berlatih. Ibu akan bacakan ya. Nah, cari kata-kata baku dalam teks peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kemudian tulis dan carilah arti dari kata sulit tersebut ya, maksud Ibu ya, kata sulit. Nah, jadi Ibu mau anak-anak Ibu cari kata yang sulit dari teks yang sudah kita baca tadi. Ayo, nanti kita akan membahasnya sama-sama. Sudah? Ya, tulis di bukunya. Tulis di sini ya. Nah, ya di situ. Ya. Sudah semua? Belum. Ya, sini. Sudah? Oke. Sudah? Sudah, Bu. Dari Rara, apa yang kata yang sulit dari peristiwa kedatangan itu? Bu. God. Ajmi apa? Gospel. Gospel. Lagi? Glory, Bu. Glory. Nah, kata-kata yang sulit menurut anak-anak Ibu ini ada God, ada gospel, dan ada glory. Nah, jadi itu sudah Ibu jelaskan kan di awal tadi, bahwasannya gospel adalah menyebarkan agama, glory mencari kejayaan, sedangkan gold itu mencari kekayaan. Oke. Nah, di sini Ibu punya media pembelajaran namanya TK. Oke, sebelumnya ketua kelas kumpulkan dulu yang sudah Ibu bagi, taruh di depan ya. Oke. Ya. Iya, Bang. Bang Haji majukan ke depan. Taruh ya. Oke. Terima kasih anak-anak Ibu. Iya, awas jatuh. Oke. Nah, jadi kita akan lanjut ke media pembelajaran itu ada TK. TK ini adalah tempel kata. Di sini ada nomor kata kalimat. Nah,
Yang kita harus mencari itu adalah katanya. Sedangkan kalimat itu sudah ada di media pembelajaran. Nah, bisa dibaca di sini ada keinginan mencari kekayaan, kejayaan agama, terus kapal-kapal Belanda mendarat di Pelabuhan Banten dan di Pelabuhan Malaka. Nah, jadi Ibu, dari mana Bu kita mendapatkan katanya? Bagaimana kita mau menempelkan katanya? Itu dari ruang kata. Ruang kata itu ada terdiri dari 5 kata sesuai dengan soal dari media pembelajarannya. Jadi kalau nanti anak-anak Ibu maju ke depan tanpa Ibu suruh, Ibu punya hadiah buat anak-anak Ibu. Oke? Nah, ini hadiah-hadiahnya. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak Ibu mau maju tanpa Ibu suruh, akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Ayo, siapa yang mau maju? Oke, Azmi, mau maju? Mau pilih soal yang mana? Yang ini? Oke. Kalau menyebarkan agama yang mana? Sini, yang mana? Oke, ambil. Buka, Ibu bantu ya bukanya. Oke. Tempelkan, Bang. Oke, ya. Selanjutnya, mencari kejayaan. Yang mana mencari kejayaan? Belum? Kasih tahu dulu sama teman-temannya. Kembali. Nah, glory. Oke, yuk. Kita tempel lagi. Dah. Jatuh. Di sini. Terbalik. Terbalik. Oke, yuk tepuk tangannya. Nah, ini hadiah buat Bang Azmi. Siapa lagi yang mau? Saya Bu. Oke. Mau yang mana? Itu nomor berapa? Ayo. Nomor 1. Oke, nomor 1. Ya, duduk Bang Azmi. Selanjutnya. Nomor 2 atau nomor 3 ya. Bisa? Oke. Nah, dapat hadiah dari Ibu. Ayo, tinggal satu lagi. Ya. Sudah jelas ini di nomor 3. Nih. Tempelkan. Oke. Ibu kasih liwat. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, jadi di sini sudah tahu ya kapal-kapal Belanda itu mendarat di Pelabuhan Banten itu di tahun 1596, sedangkan di Malaka di tahun 1511. Dan mencari kekayaan gold, terus mencari kejayaan itu glory, dan menyebarkan agama itu gospel. Nah, nanti di halaman 5 itu jadi PR ya anak ibu ya, saling berdiskusi ya, boleh sama orang tua ataupun teman. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu mau anak-anak ibu nanti buat catatan ya di rumah, catatan kecil untuk nanti ujian sudah gampang dan sudah mudah, oke? Nah, ayo ibu mau cek semangat lagi dengan tepuk semangat. Sudah tahu kan? Sudah. Oke, diri semuanya. Sudah? Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk. Nah, pembelajaran kita selesai, jadi kita akan tutup dengan doa. Silakan ketua kelas. Siap, Ra. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih.